Assalamualaikum para pendengar yang masih terjaga. Entah ini malam atau siang. Yang penting jangan lupa napas ya. Karena cerita kali ini katanya pernah terjadi di salah satu desa terpencil di Indonesia. Dan seperti biasa, kalau kalian dengar suara aneh nanti, anggap saja itu efek suara. Atau ya, siapa tahu bukan. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan dan kabut tipis setiap pagi, hiduplah seorang perempuan bernama Ratna. Usianya sekitar 30-an, wajahnya lelah tapi masih menyimpan ketegaran. Ia adalah seorang janda dengan 2 anak, Raka yang pendiam dan Lila yang masih kecil tapi peka terhadap suasana. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, hidup Ratna berubah drastis. Ia tinggal di rumah mertuanya, berharap masih punya tempat untuk bertahan. Namun harapan itu perlahan memudar. Mertuanya mulai bersikap dingin, bahkan sering menyalahkannya atas kematian sang anak. "Kamu bawa sial sejak masuk rumah ini," ucap mertuanya suatu hari dengan nada tajam. Ratna hanya diam. Ia menahan semuanya demi Raka dan Lila. Hari demi hari, tekanan itu semakin berat. Ratna dianggap beban karena tidak punya penghasilan tetap, hingga suatu malam, pertengkaran besar terjadi. "Pergi kamu dari sini, jangan bawa sial ke rumah ini lagi," bentak mertuanya. Dengan mata berkaca-kaca, Ratna menggandeng kedua anaknya. Tanpa membawa banyak barang, mereka melangkah keluar rumah. Malam itu sunyi. Hanya suara angin dan langkah kaki kecil yang menemani perjalanan mereka tanpa tujuan. Malam terasa lebih dingin dari biasanya saat Ratna melangkah tanpa arah yang pasti. Jalan desa yang siang hari terlihat biasa saja, kini berubah sunyi dan sedikit menakutkan. Lampu-lampu rumah warga mulai padam satu persatu, seolah tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk kembali. Raka berjalan di samping Ratna dengan diam. Sesekali ia melihat ke arah ibunya, seperti ingin bicara, tapi mengurungkan niatnya. Sementara Lila menggenggam tangan Ratna erat-erat. "Bu, kita mau kemana?" tanya Lila pelan. Ratna berhenti sebentar. Ia menatap jalan gelap di depan mereka, lalu menarik napas panjang. "Kita cari tempat aman dulu ya, Nak," jawabnya lembut, meski hatinya sendiri penuh kebingungan. Mereka terus berjalan hingga meninggalkan batas desa. Di depan mereka, hutan kecil mulai terlihat, dipenuhi pepohonan tinggi yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Raka mulai tampak lelah. Langkahnya melambat. "Bu, aku capek," katanya lirih. Ratna menahan rasa sedih yang makin menumpuk. Ia merasa gagal. Sebagai ibu, ia tidak mampu memberi tempat yang layak untuk anak-anaknya malam ini. "Ayo sedikit lagi ya, nanti kita istirahat," ucapnya sambil mengusap kepala Raka. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Dindingnya sudah lapuk, atapnya miring, tapi setidaknya bisa melindungi dari angin malam. Mereka masuk perlahan. Ratna menyuruh anak-anak duduk. Di dalam gubuk itu, suasana terasa aneh. Angin yang masuk melalui celah kayu terdengar seperti bisikan pelan. Bayangan pepohonan di luar bergerak tidak beraturan, seolah ada yang berjalan di antaranya. Lila tiba-tiba menatap ke arah luar. "Bu, itu siapa?" bisiknya. Ratna mengikuti arah pandang Lila, tapi tidak melihat apapun selain gelapnya hutan. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Mungkin cuma bayangan," jawabnya mencoba tenang. Namun Lila menggeleng pelan. "Ada orang, banyak. Mereka lihat kita," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Ratna mulai merasa tidak nyaman. Ia memeluk kedua anaknya. Di luar, suara angin berubah menjadi lebih berat. Seperti ada langkah kaki yang bergerak perlahan mengelilingi gubuk. Tanpa Ratna sadari, dari balik kegelapan pepohonan, sesuatu memang sedang mengamati mereka. Diam, menunggu, dan memperhatikan setiap gerak mereka dengan penuh perhatian. Pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya matahari tidak sepenuhnya menembus celah-celah pepohonan di sekitar gubuk.
Udara tetap dingin, dan suasana masih terasa asing. Ratna terbangun lebih dulu. Ia melihat Raka dan Lila masih tertidur di sampingnya. Untuk sesaat, ia lupa di mana mereka berada. Namun ketika menoleh ke sekeliling, ingatannya kembali. Ia menghela napas pelan. Perutnya terasa kosong. Ia tahu anak-anaknya pasti lapar, tapi ia tidak punya apa-apa. Saat Ratna bangkit dan melangkah ke sudut gubuk, ia terdiam. Di sana, di atas lantai kayu yang lapuk, terdapat beberapa makanan. Nasi putih, lauk sederhana, dan air dalam wadah bambu. Masih hangat. Ratna langsung mundur satu langkah. "Ini dari mana?" gumamnya pelan. Raka yang mulai terbangun ikut melihat. "Bu, ada makanan?" tanyanya lirih, matanya berbinar tapi ragu. Ratna menelan rasa bingungnya. Ia tidak melihat siapapun masuk. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda-tanda manusia. Namun aroma makanan itu nyata. Lila bangun dan langsung mendekat. "Aku lapar, Bu," katanya pelan. Ratna ragu. Hatinya dipenuhi ketakutan. Tapi melihat anak-anaknya yang lemah, ia akhirnya mengangguk. "Makan pelan-pelan ya," ucapnya. Mereka mulai makan. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada rasa aneh. Justru hangat dan cukup mengenyangkan. Namun ketika Ratna masih memikirkan asal makanan itu, tiba-tiba terdengar suara. Lembut. Pelan. Seperti berasal dari dekat, tapi tidak terlihat. "Kalian boleh tinggal. Untuk sementara." Ratna langsung berdiri. Jantungnya berdebar kencang. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban langsung. Hanya hembusan angin yang perlahan masuk ke dalam gubuk. Lalu suara itu terdengar lagi. "Kami melihat. Kalian tidak punya tempat." Ratna menatap ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Namun tidak ada siapapun. Kalau memang ada yang bicara, kami tidak berniat mengganggu," ucap Ratna hati-hati. Beberapa saat hening. Lalu perlahan, di sudut gubuk, bayangan seperti bergerak. Tidak jelas, tidak sepenuhnya terlihat. Namun terasa ada sesuatu di sana. "Kami hanya ingin membantu. Jika kalian tidak serakah." Suara itu kini terdengar seperti seorang perempuan tua. Tenang, tapi memiliki wibawa yang kuat. Ratna memeluk kedua anaknya. "Kami hanya ingin tempat berteduh. Itu saja," jawabnya jujur. Bayangan itu perlahan memudar. "Kami akan melihat ketulusanmu." Setelah itu, suasana kembali sunyi. Ratna masih berdiri, tubuhnya kaku. Raka dan Lila memegang tangannya erat. "Bu, itu siapa?" bisik Raka. Ratna menggeleng pelan. "Ibu tidak tahu, tapi sepertinya kita tidak sendiri di sini." Hari itu berlalu dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, tapi juga ada rasa aman yang aneh. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Ratna merasa ada yang memperhatikan mereka. Bukan dengan kebencian, tapi dengan cara yang sulit dijelaskan. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Perlahan, menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Ratna mulai menyadari bahwa tempat yang ia tempati bukan sekadar hutan biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang tidak sepenuhnya terlihat, tapi nyata. Pagi itu, ketika Ratna keluar dari gubuk untuk mencari udara segar, ia merasakan suasana yang berbeda. Kabut tipis menyelimuti area sekitar, namun di sela-sela kabut itu, ia melihat bayangan bentuk bangunan. Samar, seperti muncul dan hilang dalam waktu bersamaan. Ratna mengerjap beberapa kali. "Ini tadi tidak ada,"
gumamnya pelan. Ia melangkah lebih dekat. Perlahan, bentuk itu menjadi lebih jelas. Rumah-rumah sederhana dari kayu, tersusun rapi seperti sebuah perkampungan kecil. Tidak ada suara ramai seperti desa manusia, tapi ada kehidupan di sana. Beberapa sosok tampak bergerak, namun tidak seperti manusia biasa. Gerakan mereka halus, hampir tanpa suara. Ratna menahan napas. Saat ia menoleh ke belakang, gubuk tempat ia tinggal masih terlihat. Namun saat kembali menatap ke depan, perkampungan itu tetap ada. Bu. Suara Lila memanggil dari belakang. Ibu lihat apa? Tanyanya penasaran. Ratna menoleh. Kamu lihat itu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah perkampungan. Lila mengangguk polos. Iya, rumah-rumah. Dari kemarin juga ada, Bu. Jawabnya santai. Ratna terdiam. Ia baru menyadarinya sekarang. Raka keluar menyusul. Teman-teman di sana baik, Bu, katanya pelan. Ratna menatap anaknya. Teman? Raka mengangguk. Mereka sering ngajak main, tapi tidak semua kelihatan jelas. Ratna merasa bulu kuduknya berdiri. Namun tidak ada rasa ancaman. Justru ada ketenangan yang aneh. Siang itu, suara perempuan tua yang sebelumnya pernah berbicara kembali terdengar. Kau mulai bisa melihat. Ratna menoleh. Ini tempat apa? Tanyanya pelan. Tempat kami tinggal. Tempat yang tidak semua manusia bisa lihat. Ratna menarik napas perlahan. Kami tidak mengganggu, kan? Tanyanya hati-hati. Tidak, selama hatimu tetap bersih. Sejak saat itu, Ratna mulai diperbolehkan melihat lebih banyak. Ia melihat bagaimana kampung itu berjalan. Rumah-rumah yang sederhana, tapi tertata rapi. Tidak ada sampah, tidak ada keributan. Semua tampak hidup dalam keteraturan yang damai. Beberapa sosok mulai mendekat, meski wujudnya tidak sepenuhnya jelas. Seperti manusia, tapi ada sesuatu yang berbeda. Mata mereka terlihat lebih dalam, gerakan mereka lebih halus. Namun sikap mereka ramah. Raka dan Lila mulai bermain dengan anak-anak di sana. Tawa mereka kembali terdengar. Sesuatu yang sudah lama tidak Ratna dengar sejak suaminya meninggal. Ratna sendiri mulai diberi tugas kecil. Membantu saja. Apa yang kau bisa, kata suara itu. Ratna mulai memasak dengan bahan yang selalu tersedia tanpa ia tahu asalnya. Ia membersihkan area sekitar, merapikan apa yang perlu dirapikan. Tidak ada yang memerintah dengan keras. Tidak ada yang mengeluh. Semua berjalan dengan kesadaran masing-masing. Berbeda sekali dengan kehidupan sebelumnya. Di dunia manusia, Ratna sering dianggap tidak cukup. Tidak cukup cepat. Tidak cukup berguna. Di tempat ini, setiap hal kecil yang ia lakukan dihargai. Suatu sore, Ratna duduk di depan gubuk, memperhatikan anak-anaknya bermain. Raka yang biasanya pendiam kini tampak lebih santai. Lila tertawa lepas, berlari kecil bersama teman-temannya. Ratna merasa dadanya hangat. Ibu, aku suka di sini, kata Lila sambil duduk di sampingnya. Ratna tersenyum kecil. Ibu juga mulai merasa begitu. Angin sore berhembus pelan. Tidak lagi terasa menakutkan seperti malam pertama. Ratna menyadari sesuatu. Di tempat yang seharusnya asing dan menyeramkan, justru ia menemukan ketenangan yang selama ini tidak ia dapatkan. Tidak ada hinaan. Tidak ada tekanan. Hanya penerimaan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ratna tidak merasa sendirian. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga tahu tempat ini bukan dunia manusia. Dan setiap kebaikan yang ia terima di sini pasti memiliki makna yang lebih dalam. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, suara perempuan tua kembali terdengar.
kau mulai mengerti. Kenapa kau dibawa ke sini? Ratna menatap ke arah kabut yang perlahan turun. Ia tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, ia mulai menerima satu hal. Bahwa mungkin terusir dari dunia manusia bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Hari-hari Ratna di kampung yang tak terlihat itu mulai terasa seperti rutinitas baru. Tidak ada kalender, tidak ada hitungan waktu yang jelas, tapi tubuh dan hatinya seperti sudah menyesuaikan diri. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan lebih ringan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak hidup di rumah mertuanya. Namun di balik ketenangan itu, Ratna mulai memahami bahwa tempat ini memiliki aturan. Bukan aturan yang tertulis, bukan pula yang disampaikan dengan keras, tapi terasa seperti ada batas yang tidak boleh dilanggar. Suatu pagi, saat Ratna sedang merapikan area sekitar gubuk, suara perempuan tua itu kembali terdengar. Tidak semua yang terlihat boleh dimiliki. Ratna berhenti. Maksudnya? Tanyanya pelan. Jaga niatmu. Jangan serakah. Jangan banyak bertanya tentang hal yang belum waktunya kau tahu. Ratna mengangguk perlahan. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan keseriusan dalam suara itu. Sejak saat itu, Ratna lebih berhati-hati. Ia tidak lagi mencoba mencari tahu terlalu dalam tentang kampung itu. Ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan. Memasak, membersihkan, membantu. Dan anehnya, setiap kali ia melakukan sesuatu dengan niat tulus, selalu ada balasan. Bukan berupa pujian, tapi rasa cukup. Makanan yang tidak pernah habis, tubuh yang tidak mudah lelah, anak-anak yang semakin sehat. Raka yang dulu sering murung, kini mulai lebih terbuka. Bu, aku punya teman di sini, katanya suatu sore. Namanya siapa? Tanya Ratna. Raka terdiam sebentar. Aku tidak tahu, tapi dia baik. Ratna tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum. Sementara Lila semakin ceria. Tawanya sering terdengar di antara pepohonan, bercampur dengan suara-suara halus yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Namun, tidak semua hal terasa sederhana. Suatu hari, Ratna berjalan sedikit lebih jauh dari biasanya. Ia mengikuti rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Di balik deretan pohon besar, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah bangunan yang lebih besar dari yang lain. Lebih terang, lebih terasa kuat. Ratna melangkah mendekat. Namun sebelum ia sempat melihat lebih jelas, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Kembali, suara itu terdengar tegas. Ratna langsung berhenti. Ia mundur perlahan. Aku cuma ingin lihat, ucapnya pelan. Belum waktunya. Ratna menunduk. Iya. Sejak saat itu, Ratna mulai memahami satu hal penting. Tidak semua tempat di kampung ini boleh ia datangi. Ada batas yang harus ia hormati. Malam harinya, Ratna duduk bersama anak-anaknya. Kalau kita di sini, kita harus baik ya, ucapnya pelan. Raka mengangguk. Seperti mereka ke kita. Ratna tersenyum. Iya. Hari-hari terus berjalan. Ratna semakin terbiasa dengan kehidupan di sana. Ia tidak lagi merasa takut. Justru ia merasa dilindungi. Namun yang paling ia rasakan adalah perubahan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi dipenuhi rasa marah atau sedih seperti dulu. Luka dari perlakuan mertuanya perlahan mereda, digantikan dengan rasa ikhlas yang tumbuh tanpa dipaksa. Suatu sore, saat Ratna sedang memasak, suara perempuan tua itu kembali hadir. Kau tidak meminta apapun. Ratna berhenti sejenak. Aku sudah cukup, jawabnya jujur. Kebanyakan manusia datang dengan keinginan. Ratna tersenyum tipis.
Aku datang karena tidak punya pilihan. Hening sejenak. Lalu suara itu terdengar lebih lembut. Dan kau bertahan, tanpa mengeluh. Ratna tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya. Malam itu, suasana terasa berbeda. Lebih hangat, lebih tenang. Ratna merasakan seperti ada banyak pasang mata yang memperhatikan, tapi bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan penerimaan. Keesokan harinya, sesuatu berubah. Beberapa sosok yang sebelumnya hanya terlihat samar, kini mulai tampak lebih jelas di hadapan Ratna. Wajah mereka masih sulit dijelaskan, tapi kehadiran mereka terasa lebih nyata. Salah satu dari mereka mendekat. "Terima kasih, sudah menjaga tempat ini," ucapnya pelan. Ratna sedikit terkejut, tapi ia mengangguk. "Aku cuma membantu seadanya." Sosok itu tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Sejak saat itu, Ratna mulai diberi kepercayaan lebih. Ia diperbolehkan berada di lebih banyak tempat selama ia tetap menjaga sikapnya. Namun di dalam hatinya, Ratna tahu kepercayaan itu bukan hadiah, melainkan ujian. Apakah ia akan tetap seperti ini saat ia mulai merasa nyaman, atau justru berubah saat ia merasa memiliki? Malam itu, saat Ratna memandangi anak-anaknya yang tertidur dengan damai, ia berjanji dalam hati. Ia tidak akan mengulang kesalahan manusia kebanyakan. Ia tidak akan serakah. Ia tidak akan lupa diri. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa cukup. Dan ia tidak ingin kehilangan itu. Di luar gubuk, angin berhembus pelan. Tidak lagi membawa rasa takut. Seolah kampung itu mulai benar-benar menerima Ratna sebagai bagian dari mereka. Namun jauh di dalam ketenangan itu, ujian yang sebenarnya belum benar-benar datang. Ketenangan yang dirasakan Ratna perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar rasa aman, tapi juga rasa memiliki. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan di kampung itu. Terlalu terbiasa. Dan disitulah, tanpa ia sadari, ujian itu mulai datang. Suatu pagi, saat Ratna berjalan di jalur yang kini sudah akrab baginya, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Di balik pepohonan yang tersusun rapi, ada kilauan cahaya yang berbeda. Bukan cahaya matahari, lebih hangat, lebih menarik. Ratna berhenti. Rasa penasaran muncul. Ia melangkah perlahan mendekat, mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap hati-hati. Namun kali ini, tidak ada suara yang melarangnya. Tidak ada angin yang menahan langkahnya. Seolah ia diizinkan. Saat ia sampai di sumber cahaya itu, napasnya tertahan. Di sana, tersusun beberapa benda berkilau. Perhiasan, emas, batu-batu yang memancarkan cahaya lembut. Bukan seperti emas di dunia manusia yang terlihat mencolok. Ini berbeda, lebih halus, tapi justru terasa lebih bernilai. Ratna menatapnya lama. Pikirannya mulai bergerak. Kalau aku bawa satu saja, mungkin hidupku bisa berubah, gumamnya dalam hati. Ia langsung tersentak. Ia ingat pesan itu. Jangan serakah. Ratna menarik napas panjang. Tidak, aku tidak butuh, ucapnya pelan. Namun bayangan lain muncul di kepalanya. Wajah mertuanya, hinaan yang ia terima. Malam saat ia diusir tanpa belas kasihan. Dan anak-anaknya, bagaimana jika suatu hari mereka harus kembali ke dunia manusia? Bagaimana jika ia tidak punya apa-apa? Tangannya perlahan bergerak. Hanya satu, pikirnya. Tidak akan ada yang tahu. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh benda itu, suara kecil terdengar dari belakang. "Bu!" Ratna menoleh. Raka berdiri di sana. "Apa yang ibu lakukan?" tanyanya pelan. Ratna langsung menarik tangannya. "Ibu cuma lihat-lihat saja," jawabnya cepat.
Raka mendekat. "Bukannya kita tidak boleh ambil apapun di sini?" ucapnya polos. Kata-kata itu seperti menampar Ratna. Ia terdiam. Lila ikut mendekat, memegang tangan ibunya. "Ibu bilang kita harus baik," katanya lembut. Ratna menutup matanya sebentar. Rasa malu perlahan muncul. Ia hampir melanggar sesuatu yang selama ini ia jaga. Bukan karena terpaksa, tapi karena keinginan. Ratna berlutut, memeluk kedua anaknya. "Iya, maaf ya," ucapnya lirih. Mereka bertiga diam beberapa saat. Ratna kembali menatap benda-benda itu. Kilauannya masih sama, menggoda, menarik. Namun kini, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai harapan, tapi sebagai ujian. Ia berdiri. "Ayo kita pulang," katanya tegas. Mereka berjalan menjauh. Dan saat Ratna melangkah keluar dari area itu, angin kembali berhembus. Lembut. Tapi kali ini terasa seperti mengamati. Malam harinya, Ratna duduk sendiri di depan gubuk. Pikirannya masih dipenuhi kejadian tadi. Ia menyadari satu hal. Godaan tidak datang saat kita lemah, tapi justru saat kita mulai merasa cukup, saat kita mulai merasa aman. Suara perempuan tua itu kembali terdengar. "Kau melihatnya?" Ratna mengangguk pelan. "Iya." "Dan kau hampir mengambilnya?" Ratna menunduk. "Iya." Hening sejenak. "Apa yang membuatmu berhenti?" Ratna terdiam. Lalu ia menjawab dengan jujur. "Anak-anak, dan ingatan tentang apa yang sudah saya lalui." Suara itu terdengar lebih lembut. Banyak manusia gagal di titik itu. Ratna mengangkat wajahnya. "Aku juga hampir gagal. Tapi kau tidak melakukannya." Ratna menarik napas panjang. "Aku tidak mau kehilangan tempat ini." Hening kembali menyelimuti. Lalu suara itu berkata pelan, "Tempat ini tidak hilang karena kau miskin, tapi bisa hilang jika hatimu berubah." Ratna merasakan sesuatu di dalam dadanya. Sebuah pemahaman yang lebih dalam. Ia tidak diuji untuk melihat seberapa miskin ia, tapi untuk melihat apakah ia akan berubah saat diberi kesempatan. Hari-hari berikutnya, Ratna menjadi lebih waspada terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi membiarkan pikirannya melayang terlalu jauh. Ia fokus pada apa yang ia miliki saat ini. Anak-anaknya yang sehat, tempat yang menerima mereka, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Suatu sore, Raka duduk di sampingnya. "Bu." "Iya." "Kita tidak akan pergi dari sini, kan?" tanyanya pelan. Ratna tersenyum. "Ibu tidak tahu masa depan, tapi selama kita di sini, kita harus jaga diri kita." Raka mengangguk. "Aku juga tidak mau jadi orang yang serakah." Ratna mengusap kepala anaknya. "Ibu bangga sama kamu." Malam itu terasa lebih damai dari biasanya. Tidak ada bayangan yang mengganggu. Tidak ada suara yang menakutkan. Hanya angin yang berhembus pelan, seperti membawa pesan bahwa Ratna telah melewati satu ujian. Namun bukan berarti perjalanan selesai, karena dalam setiap ketenangan selalu ada kemungkinan untuk berubah. Dan di dunia seperti ini, perubahan sekecil apapun bisa membawa konsekuensi besar. Ratna menatap langit yang tertutup pepohonan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang ia yakini, selama ia menjaga hatinya, ia tidak akan tersesat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kuat. Bukan karena keadaan, tapi karena pilihan yang ia ambil. Pilihan untuk tetap jujur, meski tidak ada yang melihat. Atau mungkin, justru karena selalu ada yang melihat. Sejak hari Ratna berhasil melewati ujian itu,
Suasana di kampung Bunian terasa berubah. Bukan berubah menjadi asing, justru sebaliknya. Semakin hangat, semakin terasa dekat. Ratna mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi sekadar tamu. Ia diperhatikan, dihargai, dan perlahan dipertimbangkan sebagai bagian dari mereka. Suatu malam, saat suasana hutan lebih sunyi dari biasanya, cahaya-cahaya kecil mulai bermunculan di antara pepohonan. Tidak seperti cahaya biasa, lebih lembut, seperti kunang-kunang tapi lebih besar dan teratur. Raka dan Lila melihatnya lebih dulu. "Bu, lihat itu," bisik Lila dengan mata berbinar. Ratna keluar dari gubuk. Ia terpaku. Cahaya-cahaya itu bergerak perlahan, membentuk jalur seperti lorong yang mengarah ke bagian dalam hutan. "Ini apa?" tanyanya pelan. Suara perempuan tua itu terdengar. Kali ini lebih jelas. "Kau dipanggil." Ratna menatap ke arah jalur cahaya itu. "Sendiri?" tanyanya ragu. "Bersama anak-anakmu." Ratna menatap Raka dan Lila. Keduanya terlihat tenang, bahkan sedikit penasaran. "Takut, Bu?" tanya Raka. Ratna menggeleng pelan. "Ibu cuma tidak tahu apa yang akan kita temui." Ia menggenggam tangan kedua anaknya. "Ayo." Mereka berjalan mengikuti jalur cahaya itu. Setiap langkah terasa ringan, seolah tanah di bawah kaki mereka tidak sepenuhnya padat. Semakin dalam mereka berjalan, suasana berubah. Kabut mulai menipis. Pepohonan tampak lebih tinggi. Dan di depan mereka, sebuah area terbuka terlihat. Di sanalah, Ratna melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah tempat yang lebih besar dari bagian kampung lainnya, lebih terang, lebih terasa hidup. Dan di sana banyak sosok berkumpul. Kali ini mereka terlihat lebih jelas. Bukan sepenuhnya manusia, tapi memiliki bentuk yang hampir serupa. Wajah mereka tenang, mata mereka dalam, dan gerakan mereka penuh keharmonisan. Ratna berhenti. "Kenapa banyak sekali?" bisiknya. "Kau tidak sendiri di sini," jawab suara itu. Salah satu sosok maju ke depan. Sosok laki-laki dengan aura yang tenang dan kuat. Tatapannya tertuju pada Ratna. "Selamat datang," ucapnya pelan. Ratna menunduk sedikit. "Saya hanya tinggal sementara di sini," jawabnya hati-hati. Sosok itu tersenyum tipis. "Tidak lagi." Ratna mengangkat wajahnya. Maksudnya, sosok perempuan tua kini muncul, meski masih samar. "Kami telah melihatmu." Ratna terdiam. "Kau datang tanpa membawa kesombongan. Kau bertahan tanpa mengeluh. Dan saat diuji, kau memilih untuk tetap jujur." Ratna tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap mereka satu persatu. "Apa yang kalian inginkan dari saya?" tanyanya akhirnya. Sosok laki-laki itu melangkah lebih dekat. "Bukan mengambil darimu, tapi memberi pilihan." Ratna mengernyit. "Pilihan? Kau bisa kembali ke dunia manusia, atau tetap di sini." Ratna terdiam. Ia menoleh ke arah Raka dan Lila. "Kalian mau kemana?" tanyanya pelan. Raka menatap sekeliling. "Aku suka di sini, Bu." Lila mengangguk cepat. "Iya, di sini tidak ada yang marah-marah." Jawaban itu membuat hati Ratna terasa hangat, tapi juga berat. Sosok perempuan tua itu kembali berbicara. "Namun jika kau memilih tinggal, kau tidak bisa hanya menjadi tamu." Ratna menatapnya. "Lalu, kau harus menjadi bagian dari kami." Ratna merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar. "Bagian bagaimana?" Sosok laki-laki itu menatapnya dengan tenang. "Sebagai pasangan." Ratna membeku.
Maksudnya, menikah? Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang mengejek. Hanya keheningan yang serius. Ya, Ratna mundur satu langkah. Ini bukan hal kecil. Benar. Ratna menunduk. Pikirannya kacau. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini. Setelah semua yang ia lalui, kini ia dihadapkan pada pilihan yang tidak masuk akal, tapi terasa nyata. Kalau saya menolak, tanyanya pelan. Kau tetap bisa tinggal, tapi tidak akan sepenuhnya menjadi bagian. Ratna menarik napas panjang. Ia melihat ke arah anak-anaknya lagi. Mereka tampak nyaman, tidak takut, tidak bingung. Lalu ia melihat kembali ke sosok laki-laki itu. Tatapannya tidak memaksa, tidak ada tekanan, hanya penawaran. Apa? Kalian yakin dengan saya? Tanya Ratna. Sosok perempuan tua itu menjawab. Kami tidak memilih berdasarkan apa yang kau punya, tapi dari apa yang kau jaga. Ratna menutup matanya sejenak. Ia teringat semua yang telah ia lalui. Rasa sakit, penolakan, dan akhirnya penerimaan. Ia membuka matanya. Saya tidak tahu apakah saya pantas, tapi saya tidak ingin kembali ke hidup yang sama seperti dulu. Sosok laki-laki itu mengangguk. Itu sudah cukup. Malam itu, prosesi dimulai. Tidak ada musik keras. Tidak ada keramaian seperti pernikahan manusia. Tapi suasananya terasa sakral. Cahaya-cahaya kecil berputar perlahan di sekitar mereka. Ratna berdiri di tengah lingkaran. Raka dan Lila berada di sampingnya. Sosok laki-laki itu berdiri di hadapannya. Tidak ada janji panjang. Hanya satu kalimat yang diucapkan pelan. Kita berjalan bersama, tanpa saling menyakiti. Ratna menjawab dengan suara yang hampir bergetar. Iya. Cahaya itu semakin terang sejenak, lalu perlahan meredup. Semuanya kembali tenang. Namun ada sesuatu yang berubah. Ratna merasakannya. Seperti ada ikatan yang tidak terlihat, tapi nyata. Raka menarik bajunya pelan. Bu, sekarang kita benar-benar tinggal di sini ya? Ratna menatap anaknya. Ia tersenyum. Iya. Lila memeluknya. Aku senang, Bu. Ratna memeluk mereka berdua. Untuk pertama kalinya sejak lama. Ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa memulai. Dan malam itu, di kampung yang tidak terlihat oleh manusia biasa, seorang perempuan yang pernah terusir, akhirnya menemukan tempatnya. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari dunia yang menerima dirinya sepenuhnya. Waktu di dunia manusia berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit, ayam tetap berkokok, dan orang-orang tetap menjalani hidup mereka. Namun di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan itu, ada satu hal yang berubah. Ratna dan kedua anaknya menghilang. Awalnya, tidak banyak yang peduli. Sebagian warga hanya menganggap Ratna pergi karena malu atau tidak kuat menghadapi hidup. Ada juga yang berbisik bahwa ia mungkin pergi ke kota. Namun hari demi hari berlalu dan tidak ada kabar. Barulah kegelisahan mulai muncul. Mertua Ratna, yang sebelumnya keras dan penuh amarah, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah yang dulu terasa sempit karena kehadiran Ratna, kini justru terasa kosong. Tidak ada suara langkah kaki pagi hari. Tidak ada suara anak-anak. Tidak ada siapapun. Suatu malam, ia duduk sendiri di ruang tengah. Lampu redup. Angin masuk dari celah jendela. Ia menatap pintu, seolah berharap seseorang akan masuk. Namun tidak ada. Ratna! Gumamnya pelan. Nama itu kini terdengar berbeda di telinganya. Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai kehilangan.
Keesokan harinya, ia mulai bertanya ke warga. "Ada yang lihat Ratna?" tanyanya. Warga hanya menggeleng. "Terakhir malam itu, habis diusir kan?" jawab salah satu dari mereka. Kata-kata itu seperti menusuk. Ia terdiam. Penyesalan mulai muncul, perlahan tapi pasti. Di sisi lain, warga mulai membicarakan hal yang lebih aneh. Katanya ada yang lihat bayangan di hutan malam itu. Bukan bayangan biasa, kayak orang tapi bukan. Jangan-jangan, bisikan tentang hal gaib mulai menyebar. Beberapa orang bahkan menghindari area hutan itu. Sementara itu, di dunia yang tidak terlihat, Ratna menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia mulai benar-benar beradaptasi dengan perannya sebagai bagian dari kampung Bunian. Ia tidak lagi merasa asing. Hari-harinya diisi dengan hal-hal sederhana, membantu, merawat, dan menjaga keharmonisan tempat itu. Anak-anaknya tumbuh dengan bahagia. Raka semakin berani, Lila semakin ceria. Namun suatu hari, suara perempuan tua itu kembali memanggil Ratna. "Ada sesuatu yang perlu kau lihat." Ratna menoleh. "Apa itu?" "Dunia lamamu." Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya bergetar. Ia mengikuti suara itu menuju sebuah area yang belum pernah ia datangi. Di sana, ada semacam permukaan seperti air, tapi tidak basah. "Lihat," kata suara itu. Ratna mendekat. Dan saat ia menatap permukaan itu, ia melihat desa lamanya, rumah mertuanya, dan dirinya yang dulu. Tidak, lebih tepatnya, keadaan setelah ia pergi. Ia melihat mertuanya duduk sendiri. Wajah yang dulu keras, kini terlihat lelah. Ia melihat bagaimana rumah itu sunyi. Tidak ada kehidupan. Ratna menatap lebih dalam. Ia melihat mertuanya berbicara sendiri. "Aku salah." Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Ratna menahan napas. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat itu. Ia melihat bagaimana mertuanya mulai mencari, pergi ke rumah warga, bertanya, menyesal. Air mata perlahan jatuh dari mata Ratna. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Pemahaman bahwa manusia sering menyadari kesalahan setelah kehilangan. "Kenapa saya diperlihatkan ini?" tanya Ratna pelan. "Agar kau tidak membawa luka yang belum selesai." Ratna menatap kembali ke arah bayangan itu. Ia melihat dirinya yang dulu, lemah, terluka. Namun kini, ia sudah berbeda. "Apa saya harus kembali?" tanyanya. Tidak ada jawaban langsung. Hanya keheningan. Ratna menunduk. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Jika ia kembali, apakah semuanya akan berubah? Atau justru kembali seperti dulu? Ia teringat malam saat ia diusir. Tatapan itu, kata-kata itu. Lalu ia melihat anak-anaknya, Raka dan Lila yang kini tertidur dengan damai. Tidak takut, tidak lapar, tidak tertekan. Ratna menarik napas panjang. "Saya tidak marah lagi," ucapnya pelan. Permukaan itu bergetar sedikit. "Tapi saya juga tidak ingin kembali." Keheningan menyelimuti. Lalu suara itu terdengar. "Itu pilihanmu." Ratna mengangguk. Ia menatap bayangan itu untuk terakhir kalinya. Ia melihat mertuanya duduk di depan rumah, menatap jalan. Seolah menunggu. Ratna mengangkat tangannya perlahan, meski ia tahu tidak akan terlihat. "Maafkan saya juga," bisiknya. Permukaan itu perlahan menghilang. Ratna berdiri diam beberapa saat. Ia tidak merasa berat, tidak merasa ragu, hanya tenang. Ia telah memilih.
Dan kali ini bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Malam itu, Ratna duduk di luar bersama anak-anaknya. "Bu, tadi ibu kemana?" tanya Lila. "Ibu melihat masa lalu," jawab Ratna pelan. Raka menatapnya. "Ibu mau balik ke sana." Ratna menggeleng. "Kita di sini saja." Raka tersenyum. "Bagus." Lila memeluknya. "Aku tidak mau ke tempat yang orangnya suka marah." Ratna tertawa kecil. "Iya, kita di sini." Angin malam berhembus pelan, tidak membawa ketakutan, hanya ketenangan. Ratna menatap ke arah pepohonan. Ia tahu dunia manusia masih berjalan. Masih penuh dengan kesalahan, penyesalan, dan harapan. Namun ia juga tahu, ia sudah menemukan tempatnya. Dan di tempat itu, ia tidak lagi menjadi seseorang yang disalahkan, melainkan seseorang yang diterima. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu tidak lagi menariknya kembali, karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan dunia yang pernah meninggalkannya. Sejak malam Ratna melihat kembali dunia lamanya, tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu. Luka yang dulu terasa dalam, kini berubah menjadi pelajaran yang menenangkan. Hari-harinya di kampung Bunian berjalan dengan damai. Ratna menjalani perannya dengan penuh kesadaran. Ia membantu, menjaga, dan hidup berdampingan dengan mereka yang dulu tak terlihat olehnya. Tidak ada lagi rasa asing, tidak ada lagi rasa takut. Raka dan Lila tumbuh dengan bahagia. Mereka bermain, belajar, dan tertawa tanpa beban. Sesuatu yang dulu terasa sulit mereka rasakan di dunia manusia. Namun di sisi lain, di dunia yang berbeda, seseorang masih memikirkan mereka. Malam itu, di rumah sederhana yang kini terasa kosong, mertua Ratna tertidur dengan gelisah. Pikirannya dipenuhi penyesalan yang tidak kunjung hilang. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat Ratna berdiri di sebuah tempat yang asing tapi damai. "Ratna," ucapnya dengan suara bergetar. Ratna tersenyum tipis. "Saya baik-baik saja," jawabnya lembut. Air mata mengalir di wajah mertuanya. "Aku salah. Aku terlalu keras sama kamu." Ratna menggeleng pelan. "Semuanya sudah lewat. Maafkan aku." Ratna menatapnya dengan tenang. "Saya sudah memaafkan." Suasana hening sejenak. "Jaga diri baik-baik," lanjut Ratna. Mertua itu mencoba mendekat, tapi langkahnya terasa berat. "Jangan cari kami lagi," ucap Ratna pelan. Mimpi itu perlahan memudar. Saat terbangun, air mata masih membasahi wajahnya. Namun untuk pertama kalinya, hatinya terasa sedikit lega. Ia tahu, Ratna tidak membencinya. Dan mungkin, itu sudah cukup. Di dunia yang tidak terlihat, Ratna berdiri di antara pepohonan. Ia menatap ke arah langit yang tertutup dedaunan. Angin berhembus lembut. Ia tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang lahir dari ketenangan. "Ibu?" Suara Lila memanggil. Ratna menoleh. "Ayo main," kata Lila sambil menarik tangannya. Raka ikut berdiri di samping mereka. "Kita lomba lari," ucapnya. Ratna tertawa kecil. "Iya, ayo." Mereka berlari kecil di antara pepohonan. Tawa mereka menyatu dengan suara alam yang tenang. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi rasa terbuang. Hanya kebahagiaan sederhana yang nyata. Dan di tempat itu, Ratna akhirnya memahami satu hal. Bahwa kebaikan hati tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak selalu dibalas di dunia manusia, tapi selalu menemukan jalannya di tempat yang tidak terduga.
Karena pada akhirnya, yang pernah terusir di dunia manusia, justru dimuliakan di dunia yang tak terlihat. Dan di sanalah, Ratna menemukan rumahnya yang sesungguhnya.